Ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini untuk melihat ketiga calon melalui kacamata spiritual Jawa. Tidak ada yang mendapatkan wahyu keprabun. Artinya apa? Tidak ada satupun yang mendapatkan restu secara langsung dari para leluhur besar di Nusantara. Catat itu. Berarti tidak ada yang mendapatkan wahyuning alam. Yang akan menggantikan kekuatan wahyuning alam itu adalah wahyuning duit, wahyuning arto. Artinya, kalau saya lihat lebih mudah melihat orang beragama dengan emosi. Iya mas, oknum-oknum Ya kan? Bukan dengan rasa kasih sayang, cinta kasih, welas asih, tetapi dengan emosi, dan emosi itu adalah angkara murka, dan angkara murka itu api, ibaratnya api yang ada di dalam diri kita. Unsur api lebih dominan. Api itu dalam bahasa Arab apa? Nar. Nar itu juga setan. Kalau dalam kajian tasawuf, ya menjadi sifat setan pantang kekalahan. Kalau tidak terkendali. Makanya setan dalam diri itu sebenarnya ya hawa nafsu, angkara murka itu tadi. Nah, sekarang orang beragama jangan pakai itu, tapi pakailah yang rasa sejati, pelas asih, kasih sayang. Jadi tidak muncul di wajah itu muka yang penuh pandangan curiga, kebencian, ucapannya berapi-api, ya kan? Lelagone dandang gendis, nek khotbah cengkok palaran, ngajak perang, dandang gendis, lagune mulut manis menawarkan surga. Yang sekarang yang kasihlah pendidikan yang lebih intelektual. Ini zaman sudah zaman yang berbeda. Ya. Harus mengikuti. Agama harus mampu menyodorkan sisi-sisi yang rasional dan bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga nanti di hati ya makjleb. Dan itu tidak akan terlepas dari yang namanya welas asih. Itu fatal jadinya. Karena pemimpin yang bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam yang ada di Nusantara, bertabrakan, berbenturan, akibatnya banyak masalah. Sik nanggung sopo? Ya bukan pemimpin sendirinya, tapi justru rakyat yang akan menanggung. Maka cerdaslah menjadi generasi penerus, karena kecerdasan itu akan memerdekakan lahir batin. Dan kalau seluruh warga Indonesia ini merdeka lahir batin, itu akan punya wibawa dan kekuatan spirit yang sangat besar, sehingga tidak mudah diinjak-injak oleh bangsa lain. Oke, Mas, jadi ini satu spirit, jadi spirit yang luar biasa. Saya tentunya ini kita belajar demokrasi yang tadi dari perspektif Mas Abdul Langit sebagai bahan pertimbangan rasa kita semua, karena kita tetap sebagai rakyat Indonesia yang harus punya kesadaran dalam berpolitik. Pertanyaan terkait dengan dinamika politik jelang Pilpres ini, Mas, sebenarnya yang saya tanyakan lebih mendalam. Bagaimana sih leluhur kita Nusantara Indonesia, khususnya Jawa, itu dalam menjelaskan atau memberikan ilmu kawruh mengenai demokrasi ala leluhur Nusantara, khususnya mungkin leluhur Jawa, yang itu santun untuk satu kontestasi politik yang akhirnya harapan kita kemudian damai, tentram, rukun. Konteksnya sekarang tentunya kita jelang Februari 2024, yang tentunya untuk nanti pembangunan dan kemajuan, bahkan harapan kita kejayaan bangsa Indonesia Nusantara. Seperti itu kan arahannya. Yang jelas leluhur saat ini lepas tangan. Jadi mungkin benturan itu juga tidak menutup kemungkinan atau bahkan kemungkinan besar terjadi dan memakan korban. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini untuk melihat ketiga calon melalui kacamata spiritual Jawa. Tidak ada yang mendapatkan wahyu keprabun. Artinya apa? Tidak ada satupun yang mendapatkan restu secara langsung dari para leluhur besar di Nusantara. Catat itu. Berarti tidak ada yang mendapatkan wahyuning alam. Yang akan menggantikan kekuatan wahyuning alam itu adalah wahyuning duit, wahyuning arto. Artinya wahyuning alam itu akan digusur, digeser, akan dipadamkan oleh kekuatan uang.
Ini sebagai contoh, kalau zaman dulu, lurah, pemilihan lurah, itu kan ada pulung, ada ndaru wahyu yang turun ke siapa yang bakal jadi. Itu sudah alam semesta yang memilih, menentukan ini loh yang layak, yang pantas, dan nanti berbondong-bondong warga masyarakat tanpa ada yang giring, ada yang ngasih duit, enggak tanpa dikasih duit, nanti sudah akan hatinya, perasaannya akan diarahkan ke si A, si B yang tadi mendapatkan wahyu atau pulung. Dan setelah menjadi lurah, desanya makmur, aman, sentosa. Karena memang itu sudah pilihan dari alam semesta. Artinya itu adalah sosok pribadi yang selaras harmonis dengan hukum alam. Alam akan memberkati, akan merestui, akan memberikan anugerahnya. Itu konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau tidak, anugerah, gimana cara mendatangkannya? Ya nggak tahu. Akhirnya ya anugerah kita sendiri yang berjuang tanpa menunggu, dinaungi, dipayungi oleh pemimpin. Karena pemimpin tidak bisa diharapkan untuk memberikan anugerah, menjadi wakil perintah Tuhan. Istilah agamanya seperti itu. Atau pilihan alam semesta, dalam istilah spiritual universalnya seperti itu. Ketiga pasangan tidak ada satupun yang mendapatkan wahyu keprabon. Apakah ketiga pasangan ini nggak mau ziarah atau nyekar leluhur? Ya kalau saya lihat semuanya nyekar, semuanya, tapi kan tidak komplit, tidak komprehensif, dan tidak tepat di simpul-simpul utama. Hanya leluhur yang dianggap, wah ini seagama, ini leluhur yang dianggap syiar agama, itu yang didatangi. Padahal dalam kancah konstelasi kekuatan leluhur Nusantara, dia leluhur yang didatangi itu, disewani itu tidak menentukan kekuatan dalam perhelatan politik. Justru leluhur-leluhur yang punya otoritas lebih besar akan nasib Nusantara dicuekin. Karena dianggap, wah ini leluhur Jawa apa, zaman biyen agamane apa ora jelas, terus nggak disekar, nggak diziarah. Oh jangan salah. Leluhur itu tidak tergantung apa agamanya untuk mencapai kemuliaan sejati. Tapi tergantung apa yang diperbuat, apa dharmanya. Ya. Karena agama itu baju, agama ngaji. Nah, itu dari penilaian kacamata spiritual. Tidak ada yang mendapatkan wahyu keprabon, dan tidak satupun yang direstui langsung oleh para leluhur besar Nusantara. Artinya apa? Ya kita nanti rakyat berjuang sendiri-sendiri. Asalkan kita mau mendekatkan diri, merapatkan barisan ke leluhur, ya sudah, kita akan mendapatkan sawab donga pengestu, doa restu dari para leluhur. Tapi kan tidak untuk pemimpin. Ya memang keadaan akan lebih berat. Ibaratnya begini, ratusan orang tersebur ke laut, perahunya tumpah. Tapi pemimpin nahkoda itu kan harusnya yang menyiapkan skoci, menyiapkan perahu darurat untuk menolong. Enggak. Tapi masing-masing orang dibiarkan berjuang sendiri-sendiri untuk mencari keselamatan. Ada yang pegang meja, kursi yang terapung, ada yang pegang benda apa yang terapung. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Bukan berarti ratusan orang penumpang kapal itu akan celaka semua, enggak. Berarti seluruh warga Indonesia akan celaka semua kalau pemimpinnya nggak mendapatkan restu leluhur, tidak ada mendapatkan wahyu keprabon. Bukan begitu. Tetapi kita harus berjuang sendiri-sendiri. Tidak perlu mengharap-harapkan limpahan anugerah melalui tangan para pemimpin sebagai wakil Tuhan atau wakil alam semesta atau pilihan dari alam semesta. Ya. Karena ya orang-orang sudah merusak dirinya sendiri. Para pemimpin, calon pemimpin besar di Nusantara, di Indonesia ini sudah merusak kredibilitas dan kapasitasnya sendiri dengan itu tadi, money politik, dengan politik uang. Itu sangat fatal akibatnya. Dijauhi oleh wahyu keprabon, oleh wahyu ning alam, oleh
doa restu para leluhur. Itu fatal jadinya. Karena pemimpin yang bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam yang ada di Nusantara. Bertabrakan, berbenturan. Akibatnya banyak masalah. Sik nanggung sopo? Ya bukan pemimpin sendirinya, tapi justru rakyat yang akan menanggung. Maka cerdaslah menjadi generasi penerus. Karena kecerdasan itu akan memerdekakan lahir batin. Dan kalau seluruh warga Indonesia ini merdeka lahir batin, itu akan punya wibawa dan kekuatan spirit yang sangat besar. Sehingga tidak mudah diinjak-injak oleh bangsa lain. Itu kuncinya, Mas. Adakah solusi untuk mengantisipasi itu semua, Mas? Sebelum terjadi dari leluhur. Mungkin kalau di antara semua pasangan calon itu, kalau ada yang tahu kembali ke leluhur, kemudian menggunakan waktu yang hanya tersisa mungkin 2 bulan ini untuk intensif merapatkan diri kepada para leluhur dengan cara yang tepat, ya. Dengan cara yang tepat, tidak meninggalkan kearifan lokal. Dan kemana saja simpul-simpul yang harus dikunjungi, yang harus dirapati, harus mereka mendekatkan diri, harus tepat. Jangan melalui kacamata sendiri. Jangan melalui kacamata subjektif. Dengan politik identitas, harus objektif. Nah, objektivitas ini tinggal siapa yang menjadi penasihat masing-masing. Ya. Kalau memang penasihatnya bijaksana, permono waskito, ya tentunya tidak akan salah jalan, tidak salah langkah. Itu kemungkinan masih bisa menyelamatkan. Tetapi kalau para penasihat spiritualnya juga orientasinya sudah duit, ya mbuh. Artinya kan penasihat spiritual itu menjadi benteng terakhir. Kalau itu sudah nggak bisa diandalkan, ya terus mau gimana lagi, Mas? Matur Mbah Nuwun, dan ini satu kritik atau juga nasihat, satu spirit yang bagi saya pribadi, Kang Mas, ya, mungkin juga mewakili salah satu rakyat Indonesia yang kebetulan akademisi. Saya juga seorang pegawai negeri sipil, tapi ada satu semangat menginginkan Indonesia lebih baik. Pilpres, pemilu, khususnya 2024, aman, rukun, damai, sentosa, untuk bagaimana pembangunan, kemajuan dan kejayaan kembali bangsa Indonesia Nusantara berdasarkan konteks komitmen kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagi saya pribadi, Pancasila adalah ideologi bangsa, landasan, pondasi, bukan sebatas pilar, ya kan, Mas. Dan saya sebagai muslim pun, yaitu yang dimaksud mungkin ketika beragama, ya tidak hanya dimensi syariat bloko atau tekstualis, tapi juga ada tarekat, hakikat, sampai ma'rifatnya ditimbang dengan rasa. Terima kasih, Kang Mas, mudah-mudahan ini sebagai bahan pertimbangan semua agar kita juga cerdas dalam berpolitik. Dengan tadi ada pandangan dari Kang Mas, saya di sini juga belajar, Kang Mas. Ya, sebenarnya termasuk Mas Mahfud dalam hal ini sebagai ketua program moderasi beragama. Itu kan moderasi itu kan pendewasaan sebenarnya. Kalau saya lihat lebih mudah melihat orang beragama dengan emosi. Iya, Mas, oknum-oknum, ya kan? Bukan dengan rasa kasih sayang, cinta kasih, welas asih, tetapi dengan emosi. Dan emosi itu adalah angkara murka, dan angkara murka itu api, ibaratnya api yang ada di dalam diri kita. Unsur api lebih dominan. Api itu dalam bahasa Arab apa? Nar. Nar itu juga setan. Kalau dalam kajian tasawuf, ya menjadi sifat setan, pantang kekalahan kalau tidak terkendali. Makanya setan dalam diri itu sebenarnya ya hawa nafsu, angkara murka itu tadi. Nah, sekarang orang beragama jangan pakai itu, tapi pakailah yang rasa sejati, welas asih, kasih sayang. Jadi tidak muncul di wajah itu muka yang penuh pandangan curiga, kebencian, ucapannya berapi-api, ya kan, lelagone dandang gendis, nek khotbah cengkok palaran, ngajak perang, dandang gendis, lagune mulut manis menawarkan surga.
yang sekarang yang kasihlah pendidikan yang lebih intelektual. Ini zaman sudah zaman yang berbeda, ya. Harus mengikuti. Agama harus mampu menyodorkan sisi-sisi yang rasional dan bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga nanti di hati ya makjleb. Dan itu tidak akan terlepas dari yang namanya welas asih. Kasih sayang. Makanya marilah kita ciptakan generasi penerus yang dewasa dalam beragama. Rahayu, rahayu. Ada orang yang mengatakan ini umat itu banyak yang mengalami pubertas dalam agama. Makanya kalau orang puber itu kan cintanya buta mata, gelap. Nah, ini sebenarnya yaitu analogi yang cerdik ya. Saya kira itu analogi yang cerdik karena memang saat ini kalau saya melihat itu orang lebih tertarik ke level kulit, ya, level kulit atau syariat. Sedangkan untuk yang hati, torekotnya, kemudian esensi di hakikat, ya itu udah nggak tertarik lagi. Nah, gimana bisa mencapai level makrifat kalau yang tarekat hakikat aja udah nggak doyan? Nah, ya, seperti itulah. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi bangsa yang cerdas lahir batin. Sehingga punya wibawa yang tinggi, yang hebat. Itu yang akan menjaga integritas NKRI sekaligus bisa menangkal serbuan penjajahan, baik penjajahan pola pikir, penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan agama, penjajahan budaya, penjajahan apapun itu akan bisa dihentikan kalau rakyatnya punya kecerdasan yang hebat. Amin. Rahayu.